Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-salata mi'rajan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalina wal akhirin, habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis sholata tarafayn nahar wa zulafan minal lail, innal hasanati yudhibnas sayyi'at, dzalika dzikra lidz-dzakirin. Shadaqallahu maulana al-azim, wallahu a'lamu bimuradi. Hadirin karamin yang sama-sama kita hormati, para kiai, para asatidzah, para tokoh agama hadir di kesempatan pagi hari ini, para guru-guru diantaranya Suriah, Ngurus Cabang atau MWC Nahdlatul Ulama Kecamatan Jati Sampurna, Akhina Mukarram Ustaz Syukron Mahmud MPD, juga yang sama-sama kita hormati yang Mukarram Ustaz Narya, Ustaz Hamawi, Ustaz Imam Abi Sauki, juga tidak ketinggalan pengurus DKM Masjid Kuba, bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin jamaah majelis ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur mari bersama kita panjatkan hanya kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kemaharibaan junjungan Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarga, kepada para sahabat, dan kita umatnya yang insya Allah istiqomah sampai hari kiamat nanti. Bacaan kitab Syaraful Ummah Al-Muhammadiyah pagi hari ini kita akan lanjutkan di halaman 48, yaitu Fadhail as-Shalah. Kita awali dengan membaca satu buku kitab Suratul Fatihah. Kita doakan kepada muallim hadal kitab, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala tempatkan fi raudhah min riyadil jannah, dan ilmu beliau mudah-mudahan juga bisa bermanfaat kepada kita semua. Al-Fatihah. La ilaha illallah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu, khususan mu'alif hadal kitab Syekh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Malik Al-Asani, anallahu ta'ala sya'u rahmati wal maghfirati syai'u lillahi Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi. Syafa'atuhu bi kulli aunin minal aqwali muqatta'imi ya Rabbil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa
qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fadailu as-sholati, beberapa keutamaan sholat. Wa min syarafil ummatil muhammadiyati ma ja'alahu Allahu ta'ala laha minal fadaili ala adai sholawati wal muhafadati 'alaiha. Sebagian dari kemuliaan umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah jadikan keistimewaan dan keutamaan orang-orang yang melakukan sholat 5 waktu dan menjaganya untuk tidak meninggalkannya sampai akhir hayatnya. Ini salah satu kemuliaan yang Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad SAW. Famin dalika, di antaranya anna sholata tukaffirul khotoya, bahwa sesungguhnya sholat itu menghapus dosa. Jadi orang-orang yang melakukan sholat 5 waktu, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala, Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, wa aqimis sholata tarafayin nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Masih ngantuk ya? Ya habis hujan. Allah berfirman, wa aqimis sholata tarafayin nahari, dirikanlah sholat tarafayin nahari, di 2 penghujung siang, waktu zuhur dan waktu asar. Wa zulafan minal lail, dan juga di awal malam, yaitu maghrib dan isya. Karena subuh ada lagi ayat yang beda. Jadi kalau kita cari dalil tentang waktu sholat, di antaranya adalah ayat ini. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapuskan dosa-dosa. Dzalika dzikra lidzakirin, yang demikian itu adalah peringatan bagi orang-orang yang mengingat Allah. Rawah Asy-Syaikhan, meriwayatkan Imam Bukhari Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ara'aitu law anna nahara fi babi ahadikum yaktasilu minhu kulla yawmin 5 marratin hal yabqa min daranihi syai'un. Nabi pernah ngobrol di hadapan majlis para sahabat. Kalau bahasa kitanya begini Pak, Nabi ngomong, lu kira-kira bayangin nggak? Tuh aro'ai itu begitu gimana? Kalian bayangkan kalau seandainya ada sungai yang mengalir di depan rumah kalian. Depan rumah kita ada kali, airnya bening banget. Itu tiap hari yang tasilu minhu kulla yaumin 5 marratin, dari air yang di depan dengan aliran yang bening deras itu, salah seorang tadi mandi 5 kali sehari. Di depan rumah kita ada kali beningnya luar biasa. Terus tiap hari kita mandi di situ 5 kali sehari. Kira-kira di badan kita kotor atau bersih? Nabi kasih logika demikian. Karena ketika ada orang yang merasa badannya sering buat kotor gak enak,
Ini mandi tiap hari, sehari 5 kali. Udah gitu airnya bening luar biasa. Maka ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, hal yabqa min darani syai'in amin dunihi syai'un, qalu la yabqa min daranihi ay waslihi syai'un. Para sahabat sama jawabannya kayak kita tadi. Tentu gak mungkin ya Rasulullah, mandi 5 kali sehari badan kami masih kotor, gak mungkin. La yabqa min daranihi syai'un, gak mungkin ada artinya. Aqwal Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakadzalika as-shalawatul khamsu, begitulah sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu yaqullahu bi'innal khotoya, Allah menghapuskan dengan sebab sholat 5 waktu itu al khotoya ay as-shaghair, yaitu dosa-dosa kecil. Jadi orang yang istiqomah melakukan sholat 5 waktu, semua dosa kecilnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau jamaah masih kubat, saya yakin lah udah. Pokoknya sholat orang sini mah awal waktu terus Pak ya. Ya jadi jamaah subuh hujan-hujan aja penuh. Apalagi nggak hujan sesuatu. Ini tadi saya lihat ini hujan aja 2 baris. Berarti kalau nggak hujan bisa 10 baris ini insya Allah. Apa cuma 3 baris ya Pak? Sesuai dengan karpetnya kali ini. Saya baru sultan insya Allah. Kita niat nih Pak, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita istiqomah jaga sholat 5 waktu. Tapi yang diampuni dengan sebab sholat kita ini dosa kecil. Ammal kabairu fala buddala amin taubatin. Kalau dosa besar harus taubat dulu sama Allah. Kama dalla ala dzalika haditsu Muslimin wa Tirmidzi, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam At-Tirmidzi, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-shalawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa fi riwayatin wa ramadhan ila ramadhan kafaratun lima bainahuma ma lam tughshal kabair. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salat 5 waktu itu dan juga antara hari Jumat atau sholat Jumat ke Jumat yang lainnya, satu Ramadan ke Ramadan yang lainnya, kafaratul lima bainahuma, adalah menghapus dari keduanya dosa-dosa kita. Malam tughshal kabair, selama tidak mengerjakan dosa besar. Jadi ada syaratnya, dosa kecil kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama kita tidak ngerjain dosa-dosa besar tadi. Malah bagi kita dalam mazhab Syafi'i, orang yang punya utang sholat kebanyakan, ada nggak orang yang punya kodok sholat banyak banget? Contoh dia dari umur balik sampai aki-aki dan pernah bayar. Baliknya laki-laki kan umur 15 tahun Pak. Tahu-tahu dia baru tobat umur 70 tahun. Ngadu sama ustaz, saya ini jadi orang Islam udah lama. Nama saya Samsudin sih, udah pasti Islam lah ini. Cuma dari umur 15 tahun sampai sekarang ini tua nggak pernah sholat. 70 tahun diambil 15, 55 tahun nggak sholat. 55 tahun dikali 5, banyak udah. Ngomong sama ustaz, saya mau tobat. Kira-kira kalau kata ustaznya, kamu wajib ngodokin semua sholat kamu selama 55 tahun. Berapa? Kira-kira berapa itu? Ya lalu hitung aja itu. Saya rasa laki-laki nggak jadi tobat. Belum tobat banyak amat ini ngodoinnya.
Ada satu riwayat yang mengatakan bahwa berkaitan dengan hadis ini orang yang sudah terlalu lama meninggalkan sholatnya, maka dia hanya wajib minta ampun kepada Allah. Tubu ilallah taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum min sayyi'atikum. Cukup dia taubat kepada Allah, tapi perbanyak sholat sunnah. Insya Allah sholat sunnah yang dia lakukan dari tadi, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Semampu dia kodokin apa yang namanya sholat sunnah. Sebab kalau suruh kodok sampai lama kayak tadi, siang udah yakin, udah gak bisa, malah bengek bisa. Malah kalau udah gak kuat puasa udah jadi, kalau kata Ustaz saya mau tobat ini, tapi kayaknya puasa udah gak kuat. Udah berapa tahun gak puasa? Kok ada 50 tahun gak puasa? Apa wajib dia kodok? Gak usah puasa lagi, udah biarin. Dia udah suruh bayar dia juga gak nyambung juga, kok paling miskin nih sekewilayah Tuban, udah gak usah bayar apa. Ini makna innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Wa an Anas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha malakan yunadi inda kulli sholatin inna lillahi malakan. Sesungguhnya Allah punya malaikat yang tugasnya katanya manggil-manggil setiap sholat. Ya bani Adam, qumu ila niranikum allati awqaddumuha fa'atfiluha. Hai manusia, berdirilah kamu pada dosa-dosamu, pada api yang telah engkau nyalakan, fa'atfiluha, maka padamkanlah api itu. Jadi orang lagi sholat, malaikat yang panggil, manusia buruan, ayo, itu dosa-dosa kamu itu segera bakar. Dan bakar, dan kemudian kamu, apa yang membuat dosa membakar kita itu, padamkanlah dia. Dengan cara apa? Dengan sholat. Karena dosa itu ibaratnya api, diumpamakan seperti api. Dosa itu niranikum ay wal muradu bin niran huna ad-dunub. Yang dimaksud dengan niran di hadis ini adalah dosa-dosa kita. Di dosa-dosa kita jadi diperumpamakan sama seperti api. Makin banyak dosa yang kita kerjain, makin besar apinya. Maka cara menghapuskan atau cara memadamkan api yang kita nyalakan dari dosa-dosa kita tadi itu dengan cara sholat 5 waktu. Kemudian wa an Abi Muslim at-Tha'labi qala dakhaltu ala Abi Umamah radhiyallahu anhu wa huwa fil masjid. Dari Abi Muslim at-Tha'labi yang berkata, aku masuk kepada Abi Umamah radhiyallahu anhu saat dia berada di masjid. Fakultu, maka aku berkata, ya Aba Umamah, inna rajulan haddatsani anka annaka sami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Hai Abi Umamah, seseorang telah menyampaikan kepadaku darimu bahwa engkau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawaddo'a fa asbaghal wudu'a fa ghassala yadayhi wa wajhahu wa masaha ala ra'sihi wa udunayhi thumma qama ila salatin mafruḍatin ghafarallahu fi dzalikal yawm ma masya ilaihi rijlahu wa qabadat alaihi yadahu wa sami'at udunahu wa nadarat ilaihi ainahu wa addat nafsahu min su'in. Wahai Abu Umamah, aku dengar katanya kau pernah dengar dari Rasulullah pernah bersabda, siapa orang yang berwudu fa asbaqul wudu'a, maka dia menyempurnakan wudunya, kemudian dia membasuh kedua tangannya, mencuci wajahnya, mengusap kepalanya, mengusap kedua telinganya,
kemudian dia kerjain sholat wajib, maka Allah ampuni dosanya di hari itu masyar ilaihi rijlahu, selama belum melangkah kedua kakinya. Wudu yang benar, sholat 5 waktu, belum sampai bangun kita pergi kemana-mana sudah Allah ampuni dosa-dosa. Wa qabada alaihi yadahu wa sami'at udunahu, dia memegang selama belum mengerjakan dosa kakinya, belum menyentuh tangannya, belum mendengar 2 telinganya, belum melihat kedua matanya, belum melakukan sebuah perbuatan dosa. Ditanya seperti itu, Abu Umamah menjawab, faqala Abu Umamah, maka menjawab Abu Umamah, wallahi qad sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam miraran. Abu Umamah ditanya, Abu benar pernah dengar hadis itu? Dia menjawab, ya, saya sudah mendengar dari Nabi berkali-kali. Wa an Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu inna kulla salatin ta'uddu ma baina yadayha min khati'atin. Rasulullah bersabda, sesungguhnya setiap sholat itu menghapuskan di hadapannya sholat tadi min khati'atin, dari dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, wa min dalika anna sholata tarfa'ud darajati, bahwa sholat itu mengangkat derajat hamba Allah. Selain Allah menghapuskan dosa-dosa orang yang sholat, ternyata Allah juga mengangkat derajat orang-orang yang istiqomah sholatnya. Wa Muslim an Ma'dan bin Abi Talha radhiyallahu ta'ala anhu qala, diriwayatkan oleh Muslim dari Ma'dan bin Abi Talha radhiyallahu anhu, yang berkata, laqaitu Thauban, aku pernah bertemu dengan Thauban maula Rasulullah SAW, budaknya Nabi Muhammad SAW. Fakultu, maka aku berkata, akhbirni bi amalin amalu yudkhiluni Allahu bihil jannah, informasikan kepadaku satu amalan yang kalau aku amalkan Allah akan memasukkan aku ke dalam surga. Au qala akhbirni, informasikan kepadaku bi a'abil a'mali lillahi ta'ala, dengan amalan yang paling dicintai di sisi Allah. Pasakata, ternyata dia diam. Tuma sa'aluhu pasakata, nanya lagi, diam lagi. Aku tanya lagi yang ketiga. Faqala Thauban, maka Thauban berkata, ini budaknya Nabi yang sering dekat dengan Rasulullah SAW. Sa'altu an-dalika, aku pernah menanyakan hal itu Rasulullah SAW kepada Nabi Muhammad SAW. Faqala, maka Nabi bersabda, alaika bikathrati sujud, banyakin ibadah kepada Allah, banyakin sujud kepada Allah. Fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan, maka sungguhnya tidak ada apabila kamu bersujud kepada Allah satu sujud, illa rafa'akallahu biha darajatan wa qatta biha anka khati'atan, kecuali Allah akan angkat derajatmu dan Allah akan hapuskan dosa-dosa. Jadi kerjain sholat, Allah udah ampuni dosa-dosa kita dan Allah akan angkat derajat kita. Wa an Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu ta'ala anhu annahu sami'a Rasulullah SAW yaqul, Rasulullah pernah bersabda, ma min abdin yasjudu lillah sajdatan illa kataballahu lahu biha hasanatan wa ma'a anhu biha sayyi'atan wa rafa'a lahu biha darajatan fastaghfiru minas sujud. Tidaklah seorang hamba yang sering bersujud kepada Allah kecuali Allah tulis baginya kebaikan, Allah hapuskan baginya segala dosa, dan Allah angkat derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fastaghfiru minas sujud, maka perbanyaklah bersujud kepada Allah. Hadis ini Bapak hadirin rahimakumullah
tentu saja mengajarkan pada kita bukan cuma sholat yang wajib aja, tapi juga tambahin nama sholat sunnah. Sebab kalau kita cuma jaga yang wajib aja alias wajib doang, ibarat orang dagang, kita cuma balik modal aja, modal 1 juta, dagangan habis, cuman pas dihitung hasilnya cuma 1 juta, bisa dagang lagi, cuman kan nggak oke, pulang-pulang membeli bang dan dagang laku, alhamdulillah habis semuanya. Mana duitnya nih? Dan ini cuma 1 juta bang. Nah, iya, ya bang ini mah yang enak nih, kita dagang modal 1 juta, pas pulang bawa duit 50 juta. Cakep banget ya Pak. Gerobak dijual, benar, gerobak dijual, motor dijual itu Pak. Lah ini bang keren banget, pulang mudik badan begini, alhamdulillah dagangan abang habis, ini untungnya 5 juta, abang lagi jualan, ada orang ngasih bonus. Bapak orang mukanya susah banget ini. Nah, iya muka susah, aslinya mah susah juga. Ini saya bagi duit 35 juta. Tuh Pak, ini namanya bonus. Kali kalau ngomong apa 50 juta kan gede ya. Modal 1 juta, tahu-tahu balik modalnya 1 juta, dapat untung 250.000, bonus 250.000. Jadi pulang bawa duit gopek, sudah setengah modal. Kira-kira ini kira apa ada? Itu orang yang sholatnya ditambahin nama sholat sunnah. Udah sholatnya berjamaah, sholatnya awal waktu, rajin sholat sunnah. Apalagi tadi subuh, sholat yang paling berat. Ada sholat yang pahalanya kata Nabi lebih baik daripada dunia dan seisi-isi. Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah fajar. Yang tadi habis adzan tuh kita sholat 2 rakaat. Sholatnya sedikit banget, cuma 2 rakaat. Bahkan Nabi suka ngajarin bacaannya yang simpel aja. Rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Berat apa enggak? Berat apa enggak? Enggak bukan ini. Kalau enggak banyak yang ngerjain. Buktinya kagak ada yang susah banget ngerjainnya Pak ya. Kelihatannya enteng, cuma 2 rakaat. 2 rakaat, rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas, enteng banget padahal. Tapi ngerjainnya ya Allah, susahnya minta ampun. Berat ngerjain. Yang sering kejadian kita bangunnya sholat subuhnya bukan usolli fardhu subuh rakaat ini, ada kan bukan usolli fardhu subuh rakaat ini, kesiangan lillahi ta'ala. Ya mudah-mudahan ini subhanallah pas banget baca pagi hari ini apabila sholat, apalagi masih momentum Isra Mi'raj. Jadi bukan hadir Isra Mi'rajnya doang, bukan. Ada yang rajin banget peringatan Isra Mi'raj, tapi sholatnya nggak dikat-dikat saya. Malah kemarin ada status di minggu kita juga tuh Pak. Di kampung saya Isra Mi'raj peringatannya tiap tahun. Tapi kenapa jamaah di musola saya nggak nambah-nambah ya? Berarti ada yang salah tadi. Maka mudah-mudahan kita baca hadis ini karya dari Syekh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, mengajarkan kepada kita dan mengingatkan kepada kita dengan hadis-hadis Rasulullah, ayat-ayat Al-Quran, betapa pentingnya menjaga sholat, karena sholat itu penting. Apa Pak? Sholat itu penting, jangan dibalik. Jangan yang penting sholat, nah dibalik. Yang benar sholat itu penting, jangan yang penting sholat. Kalau yang penting sholat, ya udah. Subuh jam 7 bang, 7 mulu. Yang penting sholat. Dohor jam 2. Bang apa sholat dohor jam 2? Ini yang penting. Salah. Jangan yang penting sholat, tapi sholat itu penting. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Bacaan kitab kita mudah-mudahan dapat kita
amalkan, dan saya mohon maaf jika banyak kekurangan dan kegelapan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.